Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia Putri Bahtiar, NIM 01 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan melaksanakan micro teaching, di mana saya akan membawakan mata pelajaran IPA pada materi simbiosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semuanya semangat belajar hari ini? Oke. Hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran IPA. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, Ibu minta untuk memimpin doanya. Nah, baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Awal Ramadan, hadir. Muhammad Ihsan, hadir. Muhammad Saputra, hadir. Kayla Anggraini, hadir. Intan Nurdewi, sakit. Salsabila Aulia, hadir. Putri Artika Sari, hadir. Jadi semuanya hadir lengkap kecuali Intan Nurdewi ya, teman kita. Kita doakan kepada Intan semoga diberi kesehatan dan lekas sembuh supaya dia bisa kembali bersama kita belajar di kelas ini sama-sama lagi. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang agar proses pembelajaran lebih bersemangat, Ibu minta anak-anak sekalian untuk berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Baik, Ibu pimpin ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang simbiosis. Apa ada yang tahu apa itu simbiosis? Atau ada yang pernah dengar kata simbiosis? Tidak? Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang simbiosis. Di simbiosis ini kita akan belajar 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Yang ketiga, simbiosis komensalisme. Nah, jadi ada 3 macam simbiosis yang harus kita pelajari hari ini. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan terakhir simbiosis komensalisme. Nah, apa itu? Apa dari ketiga ini kita akan belajar sekarang. Coba perhatikan gambar yang Ibu perlihatkan ya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ini adalah gambar kerbau dan burung jalak. Nah, menurut kalian, burung jalak ini sedang apa di atas induk kerbau?
sedang duduk-duduk. Nah, jadi burung jalak ini sedang memakan kutu atau serangga yang ada pada tubuh kerbau. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kerbau akan merasa nyaman karena burung jalak akan memakan kutu dari tubuhnya. Jadi kerbau ini tidak akan merasa gatal lagi karena burung jalak memakan kutunya, dan burung jalak akan merasa kenyang karena mendapatkan makanan dari kerbau. Nah, jadi mereka ini sama-sama saling untung, betul. Nah, jadi anak-anak sekalian, ini yang dinamakan simbiosis mutualisme. Selanjutnya, kita pindah ke gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua adalah gambar nyamuk di kulit manusia. Nah, siapa yang pernah digigit nyamuk? Pasti semua sudah pernah digigit nyamuk ya. Nah, apa yang kalian rasakan? Pasti tidak enak kan, tidak nyaman, karena kalau kita sudah digigit nyamuk kita akan merasakan gatal, sakit. Nah, jadi kita akan merasa rugi jika nyamuk menggigit tubuh kita. Nah, nyamuk akan merasa enak karena dia mendapatkan makanan dari tubuh kita. Nah, jadi kita yang rugi, nyamuk yang untung. Nah, itu yang dinamakan simbiosis parasitisme. Lanjut ke gambar yang ketiga. Nah, di sini ada gambar ikan badut atau ikan Nemo. Nah, ikan Nemo ini tinggal di sebuah rumput laut atau anemon laut. Nah, badut ini tinggal di anemon laut, dan di mana badut ini kan akan merasa untung karena dia bisa tinggal dan bersembunyi di anemon laut. Sementara anemon laut tidak akan merasa terganggu dan juga tidak merasa diuntungkan. Jadi rumput laut ini tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian, tapi ikan Nemo mendapatkan keuntungan. Nah, jadi ini yang dinamakan simbiosis yang ketiga, yaitu simbiosis komensalisme. Jadi dapat kita simpulkan ya anak-anak, simbiosis itu adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang saling berinteraksi. Interaksi ini dapat saling menguntungkan, merugikan, dan juga netral. Oke, sampai sini paham? Kalau yang tidak paham, coba angkat tangannya ya. Nah, jadi kita sudah belajar 3 jenis simbiosis tadi. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Oke, lanjut. Nah, ada contoh yang lain. Contoh yang lain dari simbiosis mutualisme yaitu lebah dan bunga. Nah, di mana bunga akan mendapatkan keuntungan karena dibantu penyerbukannya oleh lebah, dan lebah juga akan untung karena mendapatkan sari dari bunga tersebut untuk dijadikan madu. Betul sekali. Nah, lanjut. Contoh yang lain dari simbiosis parasitisme. Lihat. Nah, di sini ada cacing pita di perut sapi. Dan juga ada kutu di kulit anjing, di bulu anjing. Nah, ini adalah simbiosis parasitisme karena cacing pita akan mendapatkan keuntungan karena mendapatkan tempat tinggal dan juga makanan dari tubuh sapi. Sementara sapi merasa akan dirugikan karena
kehilangan dia akan merasakan sakit perut karena cacing pita ini. Nah, contoh yang lain dari simbiosis komensalisme. Nah, di sini ada gambar, ini ada gambar ikan hiu dengan ikan remora. Nah, ikan remora ini akan mendapatkan keuntungan dari tubuh ikan hiu karena dia akan memakan sisa makanan dari gigi atau tubuh ikan hiu, sementara ikan hiu tidak akan mendapatkan kerugian dan juga tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Nah, jadi itu yang dinamakan komensalisme. Anak-anak, nah untuk lebih seru lagi, Ibu sudah menyiapkan satu buah lagu yang akan kita nyanyikan tentang simbiosis. Nah, ini anak-anak, kita nyanyikan bersama-sama ya. Lihat. Nah, 1, 2, 3. Pada hari ini ku belajar simbiosis, hubungan yang erat dan khas antar makhluk hidup. Jenis simbiosis itu ada 3 macam: mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Mutualisme untuk parasit merugi. Terakhir komensalisme kita pelajari. Oke, semangat semuanya. Oke, kita tepuk tangan dulu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, apakah semuanya sudah paham? Nah, kalau kalian semua sudah paham, Ibu akan memberikan lembar kerja tugas ya. Di sini ada lembar kerja. Kalian bisa isi tabel ini sesuai dengan gambar yang tertera pada kertas ini. Ada 6 gambar, jadi kalian memasukkan 6 nama simbiosis, jenis-jenis simbiosis ini ke dalam tabel yang sudah Ibu sediakan ya. Nah, ini ya. Oke. Jadi langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama cantumkanlah identitas diri pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar yang terdapat pada lembar kerja. Yang ketiga, masukkanlah hewan atau tumbuhan apa yang ada pada gambar. Dan yang keempat, sesuaikan makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya termasuk apakah jenis interaksinya. Dan yang terakhir, kerjakan dengan teliti. Oke, kalau ada yang tidak dipahami, silakan angkat tangannya ya. Baik anak-anak, karena waktunya sudah selesai, Ibu tunggu tugasnya di minggu depan ya. Kalian bisa kerjakan dengan baik dan diskusikan dengan teman-teman kalian. Nah, di akhir pembelajaran Ibu mau tanya, jadi kalian sudah paham apa itu simbiosis? Nah, jadi simbiosis adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling berinteraksi. Dan ada 3 jenis simbiosis yang sudah kita pelajari. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Di mana simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang satu dirugikan dan satu diuntungkan, dan simbiosis komensalisme adalah simbiosis yang satunya diuntungkan dan satunya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Oke, semuanya sudah paham ya? Nah, mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya dari Ibu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi video praktik micro teaching yang dapat saya laksanakan. Bila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.